unsur pertama dan yang paling penting dalam membuat proposal penelitian adalah judul. Nah, dari proposal, judul juga menjadi acuan dalam menentukan isi dari proposal penelitian tersebut. Adapun syarat judul proposal penelitian adalah harus terdiri dari beberapa kata yang singkat, padat, dan jelas. Selain itu, judul proposal penelitian juga harus jelas dan akurat dalam menunjukkan bidang studi atau pendekatan yang akan diusulkan dalam penelitian. Judul juga harus inovatif, menarik, dan penting untuk dilakukan penelitian. Yang kedua, bab 1 berisi pendahuluan. Nah, pada umumnya bab 1 akan berisi pendahuluan tentang penjelasan umum masalah yang diangkat untuk diteliti, yang kemudian diuraikan secara tepat, padat, singkat, dan juga jelas. Nah, pada pendahuluan ini biasanya terdiri dari beberapa subbab adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Nah, dalam suatu proposal penelitian, latar belakang akan berisi tentang uraian penjelasan suatu fenomena atau masalah pada ruang lingkup yang diteliti. Hal ini biasa dapat dari masalah praktis atau dari masalah teoritis. Yang kedua itu rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah biasanya berisi tentang hal apa yang dipertanyakan dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah juga ini harus mengungkapkan hubungan antara dua variabel yang akan diteliti, atau lebih baiknya rumusan masalah ini juga dituliskan dalam kalimat tanya. Yang ketiga, batasan masalah. Pada batasan masalah ini biasanya berisi tentang hal-hal yang membatasi masalah atau topik penelitian tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat penelitian tetap berfokus pada topik yang diteliti, sehingga tidak melebar kemana-mana. Biasanya batasan masalah ini akan berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, tujuan penelitian. Nah, pada subbab dalam bab 1 yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pada umumnya, subbab ini akan berisi tentang tujuan umum dari hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Dengan begitu, penelitian akan menghasilkan suatu yang berhubungan dengan tujuan. Yang kelima itu manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian biasanya akan dituliskan secara teoritis dan berisi tentang pemanfaatan ilmu, pengetahuan yang dapat dicapai dari masalah yang akan dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, bab 2 berisi tentang landasan teori atau tinjauan pustaka dari topik yang dibahas. Isi dari bab 2 dalam proposal penelitian dibagi dalam 2 subbab, yakni landasan teori atau tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama, landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori atau tinjauan pustaka ini biasanya akan berisi tentang sebuah teori yang berhubungan dengan masalah atau topik yang diangkat dalam penelitian. Nah, pada landasan teori ini berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, atau publikasi lain yang dianggap relevan dengan judul. Yang kedua, kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran biasanya akan berisi tentang rangkaian pemikiran dari penelitian tentang bagaimana cara dalam menjaga perumusan masalah dari kajian pustaka atau landasan teori terkini. Dalam kerangka pemikiran ini juga harus dijelaskan peran variabel yang mempengaruhi penelitian dan alasan dan pemilihan variabel tersebut dalam proses penelitian. Biasanya kerangka pemikiran ini akan ditampilkan dalam bentuk sebuah alur
Yang keempat, bab 3 berisi kerangka konsep dan metode penelitian. Adapun penjelasan tentang kerangka konsep dan metode penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerangka konsep adalah suatu keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Dari masalah yang diangkat dalam penelitian, kerangka ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau menghubungkan secara rinci terkait suatu topik yang dibahas. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian ini pada umumnya akan berisi tentang langkah sistematis atau prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian pengetahuan prosedur. Ini meliputi penentuan struktur penelitian yang termasuk dalam metode dan operasional variabel. Tak hanya itu, metode ini juga akan menjelaskan tentang rancangan penelitian yang berbentuk observasi. Yang terakhir dari proposal penelitian adalah daftar pustaka. Bagian ini berisi daftar pustaka yang dipakai dalam penulisan proposal penelitian ini. Selain itu, daftar pustaka juga memiliki gaya sendiri yang telah disesuaikan. Kesimpulannya, proposal penelitian ini adalah suatu ringkasan yang berhubungan dengan penelitian yang diusulkan oleh seseorang dan berisikan tentang gambaran umum suatu masalah yang akan diteliti. Proposal ini juga biasanya berupa permohonan untuk mendapatkan persetujuan penelitian.